والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Dewan Hakim yang arif dan gagah dengan penanya, hadirin calon penghuni surga insya Allah. Saat ini negara kita sedang giat-giatnya mengalahkan revolusi mental di berbagai bidang, baik di bidang politik, bidang birokrasi maupun bidang pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, munculnya gagasan revolusi mental dilandasi oleh cita luhur bangsa untuk mewujudkan bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk mengemblengnya masyarakat menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemahan baja, bersemangat bak burung Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Oleh karenanya hadirin, pada hari yang berbahagia ini, di momentum memperingati Isra Mi'raj, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk menyajikan syarahan Al-Quran dengan judul Membantu Generasi yang Berkarakter Qurani. Sebagai landasan syarahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'manun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apakah engkau orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah ia orang yang beribadah di ketika malam dengan sujud dan berdiri? Karena ia takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah,
yang dapat menerima pelajaran. Hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir Maudu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang berilmu dan tak berilmu. Berilmu saja tidak cukup, tapi juga karakter. Dan karakter harus kita tanamkan sejak dini. Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter merupakan sebuah keyakinan atau kebiasaan orang bersikap, berucap dalam kehidupan sehari-hari. Maka karakter merupakan ciri khas dari internalisasi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, saat ini seringkali kita menyaksikan fenomena yang sangat mencengangkan pada aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita tawuran pelajar, kasus narkoba, pelanggaran HAM, pemerkosaan, serta kasus-kasus korupsi. BKKBN telah melansir data bahwa di sepanjang tahun ini di 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 63% remaja telah terjerumus dalam pergaulan bebas. 4,3% remaja telah melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan. 18% remaja pecandu, bahkan pengedar narkoba. Sungguh memprihatinkan, hadirin. Seperti nikah karakter generasi kita, budaya sopan santun, gotong royong, jujur lembut penuh kasih sayang, kini sudah mulai sirna. Pada tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2020, Tribun Serambi News telah melansir data yang sangat mencengangkan kita. Ada seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena alasan tidak diberikan uang untuk membeli narkoba. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang kami banggakan, mari sekali lagi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Qurasya dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik di sepanjang masa. Beliau yang telah mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Manusia yang baik adalah manusia yang paling baik akhlaknya, dan manusia yang buruk adalah manusia yang
akhlak yang anggun. Maka ada beberapa cara untuk menjadikan berakhlakul karimah, antara lain: Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan dan keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Patut kita acukan jempol adanya program pemerintah, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dan diharapkan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa membaca Al-Quran dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan pendidikan berbasis karakter. Inilah yang digalakkan oleh pemerintah. Hadirin yang kami muliakan, untuk membakar semangat kita, kami akan menyanyikan sebuah syair berikut ini. Wahai generasi penerus bangsa, marilah perbaiki akhlak kita dengan kecerdasan dan keikhlasan dan keimanan dan ketakwaan. Bangkit semangat dalam jiwamu. Apakah kalian semua setuju? Hadirin calon penghuni syurga, insya Allah dari uraian tersebut dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan, antara lain: Pertama, masa depan bangsa benar-benar ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Tanpa karakter, maka kesengsaraanlah yang kita dapat, bukan kedamaian dan kesejahteraan. Kedua, untuk membentuk karakter itu tidak ada pilihan lain selain menuju ke jalan Al-Quran dan keteladanan Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan tahiyatul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 5.